Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah masyarakat muncul fenomena sebagian orang yang mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu menggunakan klaim ini untuk menyesatkan umat dan mendulang keuntungan duniawi. Pengakuan ini seringkali tanpa bukti nasab yang sah, bahkan dibarengi dengan khurafat, yakni keyakinan dan praktek yang tidak memiliki dasar syar'i. Adapun di antara bentuk-bentuk khurafat populer dari para pengaku keturunan Nabi yang perlu diwaspadai, pertama, klaim ilmu laduni karena nasab. Ilmu laduni diyakini sebagai ilmu yang didapat tanpa proses belajar, dan ada sebagian pengaku keturunan Nabi berkata, "Saya memiliki ilmu laduni, ilmu warisan dari Nabi yang tidak dimiliki orang lain karena saya keturunannya." Perkataan ini tentu tidak benar, sebab ilmu dalam Islam tidak diwarisi melalui nasab keturunan, tetapi melalui proses belajar. Ilmu warisan Nabi SAW terbuka untuk semua yang menuntutnya, bukan hanya karena nasab. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak." Yang kedua, sebagian mereka mengaku memiliki karomah atau kesaktian. Ada yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit, menolak mara bahaya, atau mengetahui hal gaib karena dia keturunan Nabi. Padahal karomah adalah anugerah dari Allah bagi hambanya yang bertakwa, bukan karena warisan genetis. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa." Maka tanpa takwa dan amal tidak ada keistimewaan apapun, walau dia mengaku keturunan Nabi. Yang ketiga, beberapa di antara mereka menjual air yang sudah didoakan olehnya atau azimat dengan dalih berkah dari keturunan Nabi. Padahal perdagangan berkah seperti ini adalah bentuk penyalahgunaan agama. Nabi SAW tidak pernah menjual air berkah atau azimat, dan Islam melarang mencari keuntungan dengan cara menipu umat. Yang keempat, ada ungkapan di antara mereka yang berkata, "Mengkritik saya sama saja menghina Nabi." Padahal dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya." Ini menunjukkan bahwa anak Nabi sekalipun tidak kebal dari hukum Islam, apalagi hanya orang yang mengaku sebagai keturunannya. Dan yang kelima, ada sebagian mereka meminta mahar tinggi atau jabatan dengan alasan nasab mulia. Ini jelas bertentangan dengan syariat, sebab Islam memuliakan manusia karena dasar ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Klaim palsu sebagai keturunan Rasulullah SAW yang diikuti dengan khurafat adalah penyesatan umat. Mengaku tanpa bukti adalah dusta besar, dan memperalat nama Nabi untuk dunia adalah bentuk pengkhianatan spiritual. Umat harus waspada dan kembali kepada ilmu yang sahih
ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mari kita jaga akidah umat dari berbagai penyimpangan atas nama nasab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.